kelenjar tiroidnya itu di sebelah sini. Kita setelah di ekstremitas atas atau tangan, kita lanjut ke bagian dada. Di bagian dada kita minta izin ke ibunya, ibu saya mau periksa bagian dadanya, boleh dibuka bajunya gitu. Habis dibuka, kita tanya ke pasiennya, ibu biasanya dibersihin gak bu payudaranya? Kalau misalkan pasiennya jawab cuma pas mandi, itu kita ajarin cara membersihkan puting payudara. Kalau cuma pas mandi doang itu biasanya nggak cukup. Kita ajarin caranya itu, kita ambil kapas yang ukurannya itu bulat-bulat kecil itu, kita kasih baby oil. Kita tuangin kapasnya, dikasih baby oil. Setelah itu kita kompres di bagian puting payudaranya itu selama 3-5 menit. Setelah itu kita putar searah jarum jam. Nah pas itu kalau jarang dibersihin pasti kapasnya langsung hitam sih biasanya. Nah habis dibersihin kita melakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Nah ditanya juga ke pasiennya, ibu biasanya di rumah melakukan sadari atau enggak bu gitu. Kalau misalkan dia nggak pernah atau nggak tahu, kita jelasin sadari. Nah caranya itu anjurkan tangan ibu untuk ke atas gini. Kalau misalkan mau periksa yang sebelah sini, kita anjurin tangannya itu di ke atasin. Kalau misalkan di sini sama aja, ini di ke atasin. Kita raba searah jarum jam. Kalau misalkan itu ada benjolan, berarti itu ada yang nggak normal, dan anjurin si pasiennya untuk konsultasi ke dokter. Normalnya itu nggak ada benjolan ya. Nah habis itu kita jelasin juga ke ibunya, ibu fungsi dari membersihkan puting payudara ini itu untuk mengelastiskan payudara saat nanti menyusui. Pada saat menyusui biasanya kan ada yang ibu-ibu itu ngeluh puting payudaranya itu lecet atau gimana. Nah untuk menghindari hal tersebut harus sering-sering dibersihin. Nah kalau fungsi dari sadari itu untuk merasakan atau melihat apakah ada kelainan pada payudara. Habis itu kita periksa perut si pasien. Kita lihat dulu apakah ada bekas operasi sesar atau enggak. Kalau misalkan ada bekas operasi sesar dan ibunya juga bilang pernah sesar, kita harus menganjurkan si pasien itu untuk bersalin di rumah sakit. Di rumah sakit itu bisa aja normal atau bisa aja sesar lagi. Nah habis itu kita melakukan Leopard 1. Leopard 1 itu kita ukur tinggi fundus uteri si pasien itu berapa sentimeter dan berapa jari di atas pusat atau di atas simfisis, dan diraba juga bagian teratas perut ibu itu teraba apa. Kalau misalkan teraba kepala itu biasanya kita ngerasain bulat, keras, dan melenting. Itu Leopard 1. Kalau Leopard 2 itu kita meraba bagian kanan dan bagian kiri perut si pasien. Di kiri itu teraba apa, di kanan itu teraba apa. Kalau misalkan teraba punggung, yang kita rasain itu keras, memanjang seperti papan. Kalau yang kita raba itu kayak teraba kecil-kecil gitu, itu berarti ekstremitas si janin atau kaki tangan si janinnya. Nah itu Leopard 2 untuk menentukan bagian
kanan dan kiri perut si ibu. Terus kita melakukan Leopold 3. Leopold 3 itu untuk menentukan bagian terbawah janin itu apa, ataukah bokong, ataukah kepala. Kalau misalkan kepala tadi udah aku jelasin di awal. Terus kalau misalkan teraba bokong itu yang kita rasain bulat, lunak, pokoknya bulat lunak yang kita rasain. Habis itu dirasain Leopold 3 itu, kita lanjut ke Leopold 4. Leopold 4 itu untuk menentukan apakah kepala janin udah masuk ke PAP atau belum. PAP itu pintu atas panggul ya. Udah masuk atau belum. Kalau misalkan udah masuk itu namanya divergen. Kalau misalkan belum masuk itu namanya konvergen ya. Dan dihitung juga perlimaannya. Nanti kalian bisa searching aja di Google cara periksa secara Leopold itu kayak gimana. Soalnya kalau aku jelasin di sini tuh agak susah. Soalnya nggak ada medianya gitu. Kita periksa denyut jantung janin. Bisa menggunakan Doppler atau bisa menggunakan Linux. Kalau Doppler itu yang mesin terus dikasih jelly itu. Terus kalau pakai Linux tuh kayak bentuknya kayak corong gitu. Biasanya dia yang terbuat dari kayu dan ada yang terbuat dari besi atau apa gitu. Nah, habis periksa perut udah clear, kita periksa ekstremitas bawah atau kaki. Nah, di kaki itu yang kita periksa dilihat apakah ada varises atau tidak. Varises itu letaknya di bawah lutut ya. Itu dilihat apakah ada varises atau tidak. Terus setelah itu kita periksa apakah ada udem atau pembekakan di kakinya. Yang diperiksa itu bagian praetebiae, circummalleolus, dan dorsum pedis. Praetebiae itu misalkan ini kaki ya guys. Praetebiae itu yang bagian sini. Terus circummalleolus itu pergelangan kakinya. Pokoknya ini ditekan kayak gini, terus circummalleolusnya juga ditekan. Itu bakal terasa kalau ada pembengkakan. Terus dorsum pedis itu ditekan apakah ada pembengkakan atau tidak. Ini aku misalin kaki gitu. Kita periksa bagian kemaluan pasien atau vagina si pasien. Kita minta izin ke pasien untuk memeriksa bagian kemaluannya, apakah dia mengizinkan atau tidak. Habis itu kalau dia udah mengizinkan, kita pasang underpad di bawah bokong ibu. Terus kita dekatin alatnya itu kapas DTT yang ada di dalam kom tutup itu. Terus bengkok. Setelah didekatin, kita cuci tangan terus pakai handscoon. Nah, ibunya itu disuruh tekuk kakinya. Habis itu kita periksa. Kita lihat dulu apakah ada pengeluaran atau enggak, dilihat apakah ada varises atau enggak. Nah, varises itu enggak cuma di kaki ya, tapi di kemaluan juga ada. Nah, habis itu kita bersihin pakai kapas DTT. Itu dari labia mayora terjauh. Labia mayora itu bibir terluar dari vagina. Nah, labia mayora terjauh, terus labia mayora terdekat. Habis itu labia minora terjauh. Labia minora itu bibir vagina yang bagian dalam. Labia minora terjauh, terus labia minora terdekat. Habis itu dari klitoris ke vestibulum itu dibersihin pakai kapas DTT. Bisa pakai 5 kapas atau pakai 3 juga bisa. Habis dibersihin, kita raba apakah ada pembesaran kelenjar Bartolini atau tidak. Terus apakah ada pembesaran kelenjar scan atau tidak. Udah, habis itu udah diperiksa, kita
anjurin ibunya untuk miring dan kita periksa bagian anusnya apakah ada hemoroid atau enggak. Hemoroid itu ambeien ya. Habis kita periksa, kita bersihkan alat dan cuci tangan. Kita anjurin si pasiennya itu untuk duduk dan kita periksa nyeri ketuk diketuk kayak gini. Kalau misalkan sakit itu berarti ada sesuatu. Habis itu kita anjurin si pasien untuk kakinya itu diturunin. Habis kakinya menjunta itu kita periksa refleks patelanya. Kita periksanya pakai alat ini. Kebetulan di rumah aku punya alat kayak gini ya guys. Ini kalau misalkan dia normal itu dia bakalan kayak rasanya itu kayak kesetrum gitu loh. Habis diketuk pasti dia ngerasain kayak kesetrum gitu. Dan setelah itu kita melakukan konseling kepada ibunya dan memberitahu hasil pemeriksaan kita tadi. Oke, segini aja video dari aku. Aku yakin video ini pasti bakalan bermanfaat banget buat kalian, terutama buat mahasiswa kebidanan, pasti bakalan bermanfaat banget. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.